Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, tadi sudah dibuka dengan syukur kita memuji Allah serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pada kesempatan kali ini kita kembali untuk melanjutkan kajian rutinan pekanan. Saya awali dengan program Nabi Muhammad SAW ketika awal-awal hijrah. Beliau mempersaudarakan atau al-mu'akhah, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Banyak yang dipersaudarakan, salah satunya yaitu muhajirin yang bernama Salman radhiyallahu anhu al-Farisi, untuk dipersaudarakan dengan orang Ansor yang bernama Abu Darda. Ini dua-duanya sahabat yang mulia. Maka ketika Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda, otomatis Salman pun juga mengenal keluarga Abu Darda, di antaranya istrinya. Nah, dengan berjalannya waktu, Salman melihat kondisi istri dari Abu Darda, atau jadi kakak iparnya lah untuk kurang lebihnya kan, dari persaudaraan antar muhajir dan ansor. Salman memperhatikan kok istri Abu Darda semakin hari semakin tidak terurus secara lahiriah, dari pakaiannya. Kemudian bertanya, wahai istri dari saudaraku, kenapa engkau kok kelihatan kusut, seakan-akan tidak ada yang memperhatikan? Maka dijawab, sesungguhnya saudaramu yang bernama Abu Darda telah menceraikan dunia. Dia enggak menjelekkan suaminya, enggak, pakai bahasa halus. Saudaramu itu isinya cuma mikir akhirat, awan bengi akhirat, ibadah terus. Nah, Salman pun akhirnya ketemu sama Abu Darda, terus masuk rumahnya di waktu siang. Kemudian bertamu. Yang namanya tamu, Abu Darda tahu bagaimana adabnya, karena orang beriman karakternya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang itu kalau mengenal iman Allah, iman kepada malaikat, sampai iman kepada hari akhir, maka karakternya adalah memuliakan tamu. Dijamu akhirnya, disediakan minum, dikasih makan, ditawari silahkan makan. Kata Salman, aku tidak akan menyentuh makanan ini sampai kamu pun juga nyentuh. Abu Darda menjawab, saya sedang puasa sunnah. Kata Salman, pokoknya saya mau makan, lek sampean yo mangan. Waduh, ujung-ujungnya batal akhirnya puasa sunnahnya. Makan bareng sama Salman. Sudah, Salman kemudian minta, saya tak bertamu sampai malam ya, saya nginep sini boleh ya? Diizinkan sama Abu Darda. Tiba waktu malam, Salman persiapan untuk tidur, Abu Darda malah ngambil wudhu, mau sholat malam. Ditarik sama Salman, tidur dulu. Ya, akhirnya tidur berdua.
Pertengahan malam Abu Darda bangun. Salman pun tahu, wah ini mau sholat ya. Tarik lagi, tidur dulu. Tidur lagi sampai akhir malam. Abu Darda bangun, Salman pun bangun, dan akhirnya mereka berdua sholat malam sampai subuh. Kemudian sholat subuh, habis itu ketika mau pamit, ya selesai bertamunya dari siang sampai subuh harinya itu, Salman bilang kepada Abu Darda, wahai saudaraku, inna li rabbika alaika haqqan wa inna li nafsika alaika haqqan wa inna li ahlika alaika haqqan. Sesungguhnya pada dirimu itu ada haknya Rabbmu. Pada dirimu itu ada haknya dirimu sendiri itu. Dan pada dirimu juga ada hak untuk keluarga, anak istrimu. Wa ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah porsi di setiap yang berhak untuk mendapatkannya. Apa maksud Salman? Salman sedang mengajari Abu Darda bahwa kita ini hidup di dunia itu ada konsep keseimbangan, balance. Bukan kemudian kita nggak butuh akhirat, jelas itu utama kita mikirkan akhirat, tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia. Kita punya kewajiban kepada Allah, artinya itulah hak Allah yang harus Allah dapatkan dari kita. Apa? Tauhid, keimanan. Salat ditujukan kepada Allah, saum kita, puasa kita ikhlas karena Allah, sedekah kita, semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan kita jadikan ikhlas. Artinya apa? Satu-satunya kita tujukan kepada Allah. Kalau sampai punya niat lain, ada sesembahan yang lain, habis sudah, berarti amalan itu gugur. Keluargamu itu juga punya hak. Anak istri itu punya hak. Artinya kewajiban bagi kita juga. Untuk apa? Membina, meluangkan waktu, ngobrol, macam-macam, mendidik anak, mendidik istri, mengarahkan mereka, ngurusi mereka, mendengarkan kesah mereka. Itu bagian dari hak yang harus kita berikan kepada keluarga. Anak ke orang tua punya hak dari anak apa? Berbakti. Saudara punya hak dengan saudaranya, nyambung tali silaturahim. Pekerjaan juga punya hak dengan tanggung jawab dan amanah kita. Dan pada diri kita, jasad fisik kita juga punya hak. Apa itu? Istirahat. Bukan perkara yang salah mau ngambil sholat malam di awal malam boleh, mau pertengahan boleh, mau akhir malam juga benar. Tapi Islam tidak menganjurkan semalam suntuk digunakan untuk sholat. Harus ada waktu istirahatnya. Maka setelah mendengarkan wejangan ini, Abu Darda mendatangi Rasul SAW. Disampaikan kepada Rasul, diceritakan runut, ya Rasul, ya Allah, Salman dulurku sih, ya kan? Lah kok namoni aku gawe perkara gawe batal aku poso. Ya puasa sunnah kan? Batal. Ya, malam-malam saya disuruh tidur dulu, baru kemudian akhir malam sholat. Ya, kemudian ngasih wejangan istri juga perlu diperhatikan dan seterusnya. Padahal saya itu tidak menyentuh istri ya karena Allah, untuk ibadah. Maka apa jawaban Rasul? Sodako Salman. Salman sing bener. Kemudian Rasul mengulangi ucapan Salman itu yang menjadi hadis beliau, wa ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah porsi sesuai dengan haknya. Nah, ini menjadi konsep keseimbangan.
Dari sini maka bagaimana kita tetap berjalan di atas dunia. Urusan dunia tetap kita tidak lupakan, tapi supaya tidak meninggalkan akhirat, kita jadikan semuanya dalam bentuk ibadah. Kerja ya dalam bentuk ketakwaan, ibadah. Amanah kita kerjakan, kita niatkan ibadah. Tanggung jawab dan seterusnya. Artinya ya, Islam memuliakan orang yang enggak terus ibadah terus. Bahkan Rasul SAW tidak memuji orang yang 24 jam non-stop di masjid, enggak. Tapi Rasul memuji para pedagang yang membuka lapaknya di waktu pagi, tapi ketika waktu zuhur dikumandangkan azan segera mendatangi sholat. Ya, ingat Allah. Itu malah yang dipuji. Artinya apa? Ketika kita bisa mengaplikasikan ya, kehidupan dunia untuk akhirat, itu yang terbaik. Nah, rekan-rekan sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini berarti kan kita paham. Oh, berarti yo ngurusin dunia ora apa-apa. Dengan niat akhirat. Karena kita ngurusi dunia, padahal dunia itu lebih banyak fitnahnya, ya, maka di antara fitnah, dan ini kalau pakai istilahnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dosa pertama di dunia merupakan dosa pertama di langit. Apa itu? Mosok di langit ada dosa? Ada. Siapa yang melakukan? Iblis. Ketika Allah perintahkan, sujudlah engkau, semuanya ini di hadapan Adam. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ya melihat kondisi iblis, aba wastakbar, enggan tidak mau sujud, dan ternyata merasa lebih mulia daripada Adam. Ketika ditanya mulia dari mana, jawaban iblis apa? Khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Ini versi siapa? Iblis. Padahal otak atiknya ya enggak kayak gitu ya. Siapa yang punya konsep api lebih mulia dari tanah? Enggak ada konsep seperti itu. Ini konsep milik iblis. Maka dari situlah Allah murka. Itulah dosa pertama langit. Bukan menyekutukan Allah, enggak. Iblis masih yakin Allah itu ilah, meminta kepada Allah, cuma ketika diminta sujud enggan. Kalau sujud kepada Allah, iblis siap-siap aja. Tapi kalau sujud dalam arti menghormati Adam, bukan sujud untuk ibadah, tapi sujud untuk menghormati Adam, dan itu perintah juga dari Allah, tidak mau. Alasannya, aku luweh apik karena aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Inilah asal muasalnya penyakit hasad. Dan itu dosa pertama di langit. Karena habis itu gak ada lagi dosa juga. Sehingga Allah pun menurunkan Adam, Hawa ke muka bumi. Kemudian dari keduanya Allah lahirkan anak-anak yang setiap lahir kembar, laki cewek, laki cewek. Dan diantaranya para ahli tafsir menyebutkan dua putra Adam, ada yang bernama Qabil dalam riwayat Baghawi, ada juga yang bernama Habil.
Maka ketika mereka sudah menginjak usia menikah, Allah perintahkan kepada Nabi Adam supaya Qabil menikah dengan kembarannya Habil, dan Habil menikahi dengan kembarannya Qabil. Dalam beberapa riwayat disebutkan kembarannya Qabil bernama Iklimah, kembarannya Habil bernama Labudda. Tetapi antar kedua putri Nabi Adam dan Hawa ini, Iklimah jauh lebih cantik daripada Labudda. Maka Qabil tidak terima dengan pernikahan ini. Saya pengen nikah dengan saudara kembarku, biarlah Habil dengan saudara kembarnya. Kata Nabi Adam, enggak bisa, ini sudah perintah. Kalian harus nikahnya silang. Kemudian Qabil terus mendesak ayahnya, yang kemudian Nabi Adam pun meminta mereka berdua untuk mengorbankan sesuatu kepada Allah. Hanya awal mula ibadah kurban jadinya. Habil saat itu punya aktivitas beternak, sehingga Habil mengambil dari ternak terbaiknya, domba terbaiknya untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Qabil yang saat itu bercocok tanam, bertani, dan Qabil memilih hasil pertanian yang sisa-sisa, ya, yang buruk-buruk, dan itu yang dikorbankan untuk Allah. Maka dengan izin yang maha sempurna dan maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diterima korbannya dari Habil. Sehingga mau gak mau Habil harus menikahi kembarannya Qabil, begitu juga sebaliknya. Maka dari sini Qabil langsung punya hasad kepada saudara laki-lakinya. Dan ucapan pertama yang keluar setelah itu, la aqtulannak, aku pasti membunuhmu. Dari awalnya apa? Hasad. Dan inilah dosa pertama di muka bumi. Ternyata dosa pertama bukan syirik, bukan. Syirik nanti di masa Nabi Nuh. Ya, kemusyrikan nanti di masa Nabi Nuh. Ini masih masanya Nabi Adam. Tidak ada orang yang berlaku kemusyrikan, yang kafir, enggak ada. Semuanya beriman. Nabi Adam, Hawa dan anak-anaknya semuanya beriman. Tapi inilah dosa pertama. Hasad, iri, dengki. Lihat saudaranya lebih mendapatkan kenikmatan dari dirinya. Maka bagaimana kenikmatan itu supaya hilang dari saudaranya? Qabil sampai mengatakan la aqtulannak, aku pasti membunuh. Dan ujung-ujungnya benar, terbunuh Habil. Dan Qabil pun menyesal setelah dulur lanangnya itu meninggal dunia. Bayangkan, ternyata hasad itu pasti sangat erat kaitannya dengan kebencian, dan akan menimbulkan, ya, dosa-dosa besar yang lain, dan tidak jarang salah satunya adalah pembunuhan. Contoh yang lain, ya, ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf, 12 bersaudara itu, ketika 10 orangnya mereka rapat bermajlis, tapi majlis keburukan. Kenapa? Karena mereka ngomong, kenapa bapak kita kok lebih mencintai Yusuf dengan saudaranya, yaitu Binyamin? Kenapa kok gak lebih cinta kepada kita? Padahal kita ini
Jumlahnya 10 loh. Ya, lawan kita cuma 2 loh. Tapi kenapa ya ayah kita yaitu Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf dan Benyamin dibandingkan kita? Nah, ini pelajarannya bisa kita ambil. Biasanya kayak gitu, ngerasa lebih banyak, cuma modal ake-akean, ngerasa mesti menang, mesti bener, mesti kuat. Padahal kan belum tentu. Kenapa? Karena dalam kacamata Nabi Yakub, 2 putranya ini, Yusuf dan Benyamin, memang cuma 2 ini dibandingkan 10 yang lainnya. Kualitasnya ini melebihi 10 ini. Ya, 2 ini mentes dibandingkan 10. Ya. Nah itu. Sehingga yang ngerasa banyak, ngerasa bisa menang, bisa mengalahkan, bukan kemudian kita nggak mementingkan kuantiti, beda. Ya kuantiti di beberapa sisi kita butuhkan, tapi kualitas jauh lebih kita perlukan. Dan Nabi Yusuf punya kualitas itu, Benyamin punya kualitas itu. Yang dengan kualitas mereka berdua kemudian menjadi tersayang oleh ayahnya, maka 10 saudaranya Yusuf dan Benyamin hasad, iri. Maka rapatnya tadi ujung-ujungnya apa? Bagaimana kalau kita bunuh saja Yusuf? Ya, naktuluhu, kita bunuh saja Yusuf. Dari awal apa? Hasad. Ujungnya makar untuk membunuh Nabi Yusuf. Dan betul kan, niatnya aslinya kan dibawa ke hutan itu untuk dibunuh. Ya, cuma sebagian yang lain udah kasihan-kasihan, maka cuma dicemplungkan ke sumur saja. Tapi nanti pulang ke rumah mengatakan kepada ayahnya kalau Yusuf tercapik-capik binatang buas hutan. Ya, akhirnya ya mestinya tewas kan gitu. Makanya orang itu kalau punya iri, dengki, hasad, gak jauh dari kebencian yang ujung-ujungnya sampai pembunuhan. Nah, masih di sekitar Nabi Yusuf ya. Pelajaran hasad tuh banyak sekali kita bisa ambil hikmahnya dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu masuk penjara sebabnya kan diantaranya apa? Ketampanan wajahnya kan? Ya kan? Ketampanan wajahnya. Tapi nanti Nabi Yusuf keluar penjara karena ketampanan hatinya. Karena tampan, menggoda, sebagaimana telah kita ambil kisahnya itu, istri penguasa Mesir, kemudian diundang di istananya teman-teman penguasa Mesir itu, ya, kanan kiri ibu-ibu penguasa, mereka ada yang ngirisi buah, ada yang minum jamuan dan lain seterusnya. Maka saat itulah Imra'atul Aziz atau Zulaikha meminta Nabi Yusuf untuk masuk. Dan betul itu. Ketika Nabi Yusuf masuk, di tengah-tengahnya kanan kirinya perempuan-perempuan yang menatap dengan ketakjuban. Ma hadzal bashar in huwal malak. Ini bukan manusia, ini malaikat. Ini saking tampannya kan? Ya, jadi mas-mas ini ya mas, sampean ini belum bisa disebut ganteng pol kalau belum bisa jadi obat bius. Ya, kok bisa? Ketampanan Nabi Yusuf itu sampai bius orang-orang perempuan itu. Mereka sampai tidak sadar jari jemari mereka ngiris. Bukan apelnya yang diiris, tapi drijine sing diiris. Terbius itu dengan ketampanan Nabi Yusuf. Makanya sampean iso tak cap ganteng lek wis dadi obat bius. Ya, itu baru ganteng tenanan. Ya, tapi akhirnya Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, lebih baik dimasukkan penjara aja daripada harus mengikuti orang-orang semacam ini. Ya. Dan Nabi Yusuf pun masuk penjara karena ketampanannya, yang itu bikin iri para ibu-ibu itu. Ya, mereka sudah nggak ngelihat suami-suaminya itu. Ya kan? Oleh ngelihatnya ketampanan Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf mending di penjara saja. Dan ketika di penjara, kemudian ada 2 orang yang bermimpi mendatangi Nabi Yusuf, pengen tahu tafsir mimpinya apa. Dan mereka mengatakan bahwa inna ro'ana ya naraka minal muhsinin. Kami tidaklah melihat dirimu kecuali engkau itu orang yang baik. Maka Nabi Yusuf menceritakan takwil mimpi mereka berdua. Kalau mereka sudah bebas, tolong bilang kepada penguasa untuk supaya aku dibebaskan. Dan kemudian Nabi Yusuf pun bebas. Bebasnya karena ketampanan hatinya tadi. Ya, sesuai dengan ucapan para narapidana yang lain, kami melihatmu orang yang baik. Nah ini, hasad merupakan suatu penyakit yang secara definisinya itu ya, tidak suka melihat kenikmatan pada orang lain dan punya niat supaya kenikmatan itu hilang darinya atau kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. Itulah definisi hasad. Kalau di Indonesia ada tambahan iri, dengki, itu sebetulnya sama. Ya, satu rumah besar dengan istilah Arabnya yaitu hasad. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat hadis yang sangat sahih karena ada di dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis itu diawali dengan wala tanajasu, janganlah mencari-cari aib, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian mencari kesalahan, janganlah kalian mencari permusuhan, janganlah kalian hasud satu sama lainnya. Dan seterusnya dari hadis-hadis yang telah kami sebutkan tadi. Kenapa? Dalam riwayat yang lain disebutkan innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena pada hakikatnya hasad itu melahap kebaikan. Apa artinya? Menggugurkan, menghapus kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Percuma kita melakukan kebaikan, tapi kemudian di sisi lain kita hasad, itu kebaikan kita jadi muspro, hilang. Gara-gara itu tadi. Ya. Maka kan kalau lihat zaman dulu, Mas, kalau di kampung orang tua itu sampai hari ini saya tuh masih sangat tahu orang tua itu kalau keluar kota bahkan ya, mungkin ke Solo nyambangi saya, itu kunci rumah nyimpennya di mana? Nggak mungkin dibawa itu. Di orang kampung tuh nggak mungkin dibawa. Kunci rumah itu dititipkan ke tetangga. Pada tetangga itu nggak ada hubungan kerabat, nggak ada. Sampai hari ini, itu kalau di kampung. Coba di kota ada yang seperti itu. Kunci dititipkan tetangga, ludes malah. Ya. Kenapa? Karena memang ada nuansa berbeda. Ya. Saya itu dulu kecil masih ingat sekali. Satu orang yang kaya, juragan tebu di Medion sana, itu yang punya pertama TV itu di kampung ya dia, Mas. Gek kuwi sik nganggo aki. Rong RT, telung RT nonton bareng, akine saya entek,
TV-ne saya ciut, mati dewe. Itu saya ngalami. Tapi ini berapa puluh orang ini menyaksikan dengan seweneng. Padahal randu TV sing di TV mong kuwi, Mas. Sampai berapa tahun kemudian beli sepeda motor. Dan orang itu pertama, tapi sing seneng kuwabeh seneng, Mas. Padahal sing duwe motor kuwi lho. Kita lho enggak ngerasakan numpak, enggak ngerasakan. Kur nonton wong numpak iki wis keplok-keplok zaman cah cilik zaman itu. Masya Allah. Lah, kejadian ini sangat beda di hari ini. Coba sekarang, hari ini sudah nggak seperti dulu. Ada, ya kan, tetangga kok nenteng TV anyar, panas, ya kan? Sekarang panas. Piye carane aku yang duwe TV anyar. Tetangga punya motor baru, sama panas. Ini berarti kan misi setan untuk membawa hati-hati hamba-hamba Allah ini disusupkan padanya hasad. Tidak suka kalau orang itu punya nikmat. Dan kalau kita semuanya hafal insya Allah surat Al-Falaq. Ini Imam Nawawi, Imam Al-Munawi, Imam Az-Zuhri, dan masih banyak imam-imam yang lain. Mereka bagus sekali dalam menafsirkan surat ini. Dari awal kita minta perlindungan diri kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Zat yang menciptakan, yang mengoperasionalkan, yang mengatur falak. Setiap subuh kita tahu itu. Min syarri ma khalaq. Kita minta perlindungan diri kepada Allah dari segala makhluknya atau ciptaannya yang berbuat keburukan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan di waktu malam gulita itu. Karena dulu kebanyakan kejahatan waktu malam. Padang kan ketok. Hari ini pun yo kadang yo maling yo bengi. Ya begal ya bengi. Klitih ya bengi, alhamdulillah gitu. Solo belum ada ya. Kita berharap sudah ada. Masya Allah. Jangan sampai ya. Nah, lah itu. Wa min apa tadi lanjutannya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari bisikan-bisikan para tukang-tukang sihir. Tapi pakainya nafasat, itu jenisnya perempuan. Makanya kan lebih kita kenal kakek sihir apa nenek sihir. Nah itu kan. Ternyata memang dalam Al-Falaq disebutkan yang biasa menyihir itu malah perempuan. Karena dukun itu di zaman Nabi Muhammad dan sebelumnya roto-roto wedok. Karena untuk lulus ilmu perdukunan lebih cepat perempuan. Alasannya karena perempuan itu cepat kebawa perasaan. Dan setan itu cepat mempengaruhi perasaan. Kalau laki-laki kan enggak, saya mikir-mikir sih. Ki ndak tenan pora, enggak tenan pora. Kalau perempuan langsung cepet itu. Makanya yang menyihir ya, dukun-dukun yang ada di zaman Rasul itu rata-rata perempuan. Nah, kita minta perlindungan juga dari bisikan setan, ya, baik mereka sendiri ataupun yang sudah menjelma di tukang-tukang sihir, baik itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Meskipun dalam ayat ini yang disebutkan perempuan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari para pendengki ketika mereka hasad dengan kita. Lihat, dari awal ayat kita minta perlindungan diri, ya, dari semua ciptaan Allah yang buruk, dari penyihir, ya, yang kita nggak tahu itu ujungnya apa? Dari pendengki. Maka Imam An-Nawawi, Imam Al-Munawi, Ar-Razi dan lain seterusnya menafsirkan ternyata
Hasad itu menjadi ujung dari semua perilaku sampai perdukunan gara-gara hasad, Mas. Coba, ada nggak orang kedukun tidak ada embel-embel hasadnya? Jarang, nyaris semuanya ada hasadnya. Mbah dukun, tolong jadikan saya ini pokoknya camat, Pak. Jangan sampai camat yang itu, Pak. Jangan sampai calon itu. Ayo, hasad enggak itu? Harus saya, piye carane? Ya. Ada orang yang pengen kaya. Ya, Mbah dukun, saya pengen kaya, Pak. Saya minta pesugihannya. Saya muak dicap orang kiri. Saya iri dengan tetangga-tetangga saya. Nah, apa itu? Hasad. Maka hasad itu sampai membawa ke level kemusyrikan, yaitu apa? Dukun, datang ke dukun. Dan itu nyaris 100% orang ke dukun ada track recordnya hasad. Baik itu dari orang terdekat, kawan terdekat, tetangga terdekat, ya, mitra terdekat, supaya dia lebih dari orang-orang sekitarnya itu. Ya, sampai golek susuk pengasihan ben tambah ayu ya ning dukun. Gara-gara apa? Koncone padha ayu-ayu. Mbah dukun, bikin saya glowing, Mbah dukun. Kenapa? Karena hasad. Ya, waduh. Padahal kan cara biar kita lebih kelihatan luwih ganteng tuh mudah sekali. Golek kanca sing luwih elek, udah segitu aja. Simple. Ya. Ya coba circle-nya luwih elek, ya kita ada di tengah-tengahnya. Mesti luwih ganteng. Ya kan? Mesti. Ya, tapi kalau kita biasa kok kanca-kanca luwih ganteng ya wis, ya itu yo ambil resiko. Wajar. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini banyak sekali kasus. Ya. Apalagi terkadang mendekati Syawal, tetangga rumahnya dicat anyar, bingung, kira iso ngecat piye. Ya. Tetangga bisa menampakkan keberhasilannya secara dunia, bingung. Maka sumber resep paling jitu untuk penyakit ini adalah ridho dengan apa yang Allah sebarkan dari rizkinya, ridho dari pembagian Allah. Kalau kata ulama, ar-ridho bima qassamahullah, ridho dari apa yang Allah bagikan. Apa itu qanaah? Apa itu zuhud? Apa itu rela sudah? Dan ada konsep atau kaidah al khairu khiratullah. Sing apik kuwi yo sing Allah wenehi ndi awake dhewe kabeh. Mesti apik. Meskipun tidak sesuai keinginan kita. Ya. Ada penyakit hari ini semakin banyak, yaitu al-istibta. Apa itu al-istibta? Yaitu pengen cepet padahal belum waktunya. Ya kan? Nah, ini yang kalau ikut sosmed kan tahu semuanya. Ya kan? Ih, murah banget. Nah, itu kan salah satunya. Ya kan? Itu salah satunya. Kalau dilihat dari usia muda sekali. Ya, tapi kemewahannya ngungkuli orang yang sudah terjun di dunia bisnis mungkin wis 30 tahun, 40 tahun. Tapi ujung-ujungnya ternyata bukan ya sesuatu yang kita bisa sebut halal. Bahkan di atas kezaliman dia lakukan. Beda dengan orang yang napak tilas betul itu. Step by step. Kemudian bisa merasakan prosesnya. Sehingga keberhasilan yang dia dapat pun itu dengan perjuangan. Ini
Ketika kita pengen mungkin kendaraan bagus, ya, rumah mewah, tapi kalau belum sumbut, belum cocok, Allah Maha tahu itu. Ya, Allah Maha tahu itu. Lah, wong kok pengen mobil sport, pertama mundak wae bingung, ya kan? Pertama mundak bingung pengen punya mobil sport, atau pengen gimana caranya saya cepet punya mobil umpama. Sampai ya utang sana sini bahkan sampai terjerat riba. Tapi akhirnya cuma manggrok tok di rumah. Enggak dipakai karena bensin mahal. Ya, pajak mahal dan lain seterusnya. Lah ini orang. Coba orang kalau sudah punya kemampuan, ya kan, anggap orang yang betul-betul punya kemampuan beli mobil sport, orang mungkin bahas pertama kira mungkin, Mas. Ya kan? Enggak mungkin. Kenapa? Karena dia udah bukan itu urusannya. Dia beli itu udah siap berarti. Ya, mobil yang udah cc-nya gede, otomatis bahan bakarnya boros ki yang sudah mudeng gitu. Nah, ini yang kadang hari ini terlupakan. Adanya al-istibta, pengen cepet padahal belum merasakan proses. Nah, kembali tadi ada al-khairu khiratullah, kebaikan itu yang Allah berikan untuk kita. Ini mesti bagus. Nah, ini para ulama memberikan kisah zaman sebelum Rasul. Ya. Tapi tidak ada satupun para ulama yang mentakhrij atau mentahkik apakah riwayat ini benar atau salah. Tapi banyak yang menyebutkan, sepertinya Syekh Shalih Utsaimin, karena saya dapatkan juga dari penjelasan Syekh Utsaimin. Jadi dulu itu ada seorang raja yang memiliki perdana menteri tangan kanannya. Yang spesial itu perdana menterinya ini. Kenapa? Karena siapapun yang ditemui, apapun kondisi dia dan orang sekitarnya, mesti jawabnya al-khairu khiratullah. Yang datang dari Allah itulah yang baik. Jadi setiap ada orang yang komplain, orang yang keluh kesah, ya, itu setelah dinasihati, dikasih solusi, diberikan ini. Wis to, apa sing mbok alami kuwi sing apik. Itu ketetapan Allah, itu yang terbaik. Sampai suatu ketika rajanya ini kan suka berburu itu, jatuh dari tunggangannya, yang mengharuskan cedera tangannya itu, raja ini harus diamputasi beberapa jarinya. Wah, diamputasi betul ya, sama tabib di zamannya. Otomatis menteri, mitra semuanya kan jenguk itu. Oh, nangis-nangis, bela sungkawa. Perdana menteri ini juga sama datang, tapi kemudian mengucapkan, wahai raja, al khairu khiratullah. Ya kan? Sampean kaya ngene iki paling apik is ngene iki. Ya kan? Bersyukur ya ngene iki. Gimana enggak emosi rajanya? Jan karepmu itu. Aku kaya ngene drijiku ilang malah mbok syukur-syukur nih. Masukkan penjara. Maka perdana menterinya ini akhirnya masuk penjara. Ketika masuk penjara, dia juga mengatakan al khairu khiratullah. Iki apik ndi aku wis ngene iki. Dan rajanya ketika sembuh kembali ke hobinya, yaitu berburu. Tapi membawa tim yang lain yang biasanya ngajak perdana menteri, ini enggak ngajak perdana menterinya. Satu tim diajak berburu, masuk hutan, keluar hutan, masuk hutan, keluar hutan, sampai suatu ketika masuk di wilayah masyarakat penyembah dewa-dewa. Artinya orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kebiasaan mereka yaitu kanibal. Memakan daging manusia, enggak punya iman, enggak punya peradaban, badui. Maka kemudian
rombongan raja ini pun ditangkap dan siap dijadikan santapan. Jadi satu persatu itu ajudan-ajudannya itu sembelih dimakan, sembelih dimakan, sembelih dimakan, sampai yang terakhir yaitu rajanya. Ketika sudah disiapkan untuk dipancung, ya, dipenteng kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, kemudian Algojo suku itu berkata kepada tokohnya, "Wahai tokoh kami, ini tidak layak dikorbankan." Kenapa? Drijine cacat. Kalau ajudan-ajudan yang tadi normal semuanya itu fisiknya, jadi layak untuk dikorbankan, kemudian dagingnya dimakan. Lah ini raja ini, mereka kan nggak tahu itu raja apa sopo, ya. Setahu mereka yang dijadikan korban harus sempurna secara fisik. Nah, ini Drijine gak ono, Mas. Maka kemudian raja ini pun selamat, diculne, Mas. Ya. Dicul nih sampai bisa pulang kembali ke kerajaannya. Yang paling diingat pertama siapa? Perdana Menterinya. Bebaskan Perdana Menteriku, panggil langsung ke sini. Habis itu disambut dengan hangat, dipeluk, minta ucapan terima kasih dan lain seterusnya itu. Kenapa? Karena dari ucapan kaidahnya tadi itu baru tersadarkan rajanya. Al khairu khiratullah. Apa yang menjadi ketetapan Allah yang sampai hari ini kita rasakan itu yang terbaik. Rajanya bilang, coba sekarang kalau saya seenek Drijine, ora saiki wis dadi pecel. Ya, Bang. Karena Driji yang kemarin atau beberapa waktu yang lalu jatuh dari kudanya, cedera sampai harus diamputasi beberapa jemarinya. Ternyata itu adalah kebaikan. Betul berarti awakmu ngomong, ya kan? Betul, ini kebaikan. Kata Perdana Menterinya, nggih Raja, buat kamu, buat sampean kebaik. Saya di penjara itu yo baik. Lah kok iso? Lah, lek sampean gak menjarani aku, apa mbok jak berburu yo. Kayak saya normal. Ya para dadi pecel juga. Makanya penjara juga baik bagiku. Nah itulah, Mas. Al khairu khiratullah. Kebaikan itu adalah yang Allah berikan sampai hari ini. Sehingga dengan kita meyakini hal ini, kita akan semakin ridho. Kalau hari ini mungkin sebagian dari kita Allah memang bukakan rezekinya lebih, ya dimaklumi saja. Ya, insya Allah Allah juga akan melebarkan rezeki kita pada waktu dan saatnya. Dan rezeki itu kan gak mesti harus duit. Mungkin ada orang yang kelihatan rumahnya mewah, ya, kendaraannya mewah, tapi jarang ditempati. Lah opnam di rumah sakit terus, bolak-balik. Lah itu berarti tidak diberikan rezeki sehat, meskipun diberikan rezeki yang lainnya. Lah kita alhamdulillah, mungkin sing penting bisa tidur, bisa istirahat, gak kudanan, gak panasan di rumah, yang meskipun biasa. Tapi Masya Allah sehat, bagas waras, bisa istiqomah ibadah, bisa aktif bekerja, ya, anak istri juga sehat. Masya Allah, itu semuanya rezeki yang terkadang kita lupakan. Kenapa? Karena itu tadi, ketika setan sudah menghadirkan hasad, ya, sehingga kita tertutupi, bahkan sampai di level keyakinan. Orang Yahudi yang di dalam Tauratnya disebutkan, bahkan juga dikekalkan di dalam Al-Quran, diambil oleh Allah di dalam Taurat untuk Allah firmankan juga di dalam Al-Quran. Apa itu? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Orang Yahudi itu sangat tahu Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Cirinya udah tahu, sangat tahu. Nanti akan tinggal di suatu wilayah yang banyak pohon kurmanya, Madinah. Maka jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, orang Yahudi itu terusir dari Palestina, terusir dari wilayah Syam, itu sudah masuk Madinah.
Padahal Nabi Muhammad belum lahir. Kenapa? Karena Tauratnya mengatakan demikian. Mereka yakin seyakin-yakinnya Nabi akhir zaman nanti bakal ke situ. Ya, karena mereka sangat tahu. Makanya Rasul bertanya nanti ke salah satu Yahudi yang masuk Islam, Abdullah bin Salam, apa betul kalian itu mengenalku sebagaimana kalian mengenal anak-anak kalian? Iya, betul. Pernah nggak sampean salah nyebut anak, Mas? Anaknya papat mamanya, ya kan? Anak si nomor 3 siapa? Siapa yo? Saya tak eling-eling, kan nggak mungkin, ya kan? Kita ini kalau mengenal anak, mengenal ya orang tua itu kan jelas langsung spontan. Lah orang Yahudi itu juga demikian. Tapi jebule ketika mereka tahu ternyata Nabi akhir zaman yang mereka yakini dalam Taurat itu lahir dari Arab, bukan dari kalangan Bani Israel, mereka bantah sekenceng-kencengnya. Bukan mereka nggak tahu kalau itu Nabi, mereka tahu. Cuma perkara apa? Hasad. Padahal Allah sudah berikan Nabi itu dari Ishak, dari Nabi Ibrahim punya anak lahir Ishak, dari Ishak puluhan Nabi Allah keluarkan untuk Bani Israel. Cuma Nabi akhir zaman aja Allah lahirkan dari Ibrahim punya anak Ismail, dari Ismail tidak ada Nabi, tidak ada Rasul kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu tok. Tapi ternyata orang Yahudi pun hasad, pengennya pokoknya Nabi harus dari Bani Israel. Ujung-ujungnya apa? Mereka nggak beriman dan mereka terus menggoda ya hamba-hamba Allah ini untuk mengikuti mereka. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi maupun orang Nasara sampai kita umatnya Nabi Muhammad mengikuti mereka. Ini saking hasadnya mereka, tidak terima kalau Nabi akhir zaman dari kalangan Arab, bukan dari Bani Israel. Maka dari penjelasan ini semoga bisa mencerahkan kita, bisa membuka hati dan pikiran kita bahwa ternyata iri, dengki atau hasad ini perbuatan yang sangat tercela, kecuali ghibthah. Ghibthah itu apa? Jadi kita iri dengan dua orang. Atahullahu malan. Yang pertama adalah Allah berikan harta kepada seseorang, tapi dengan harta itu memperbanyak sedekah, infak, wakaf, membantu orang yang lain. Kita iri karena itunya. Ya Allah, lek aku dikei rezeki sing padha, aku iso ngungguli. Infakku luwih akeh, sedekahku luwih akeh, wakafku luwih jembar. Nah, ini tidak apa-apa. Ini bukan hasad dalam arti yang tadi penjelasannya. Ini namanya ghibthah. Ini yang positif. Au atahullahu hikmah. Atau Allah berikan kepada seseorang hikmah dalam arti ilmu. Ya, Qur'annya, ilmu agamanya. Kemudian kita iri, kok enak men ya, iso sregep ngaji, sregep ngapalne Quran, kita iri itu, ya orang kok bisa soft awal terus, lah ini boleh ya, ini positif, ini bukan termasuk hasad, ya jadi dua perkara itu yang diperbolehkan, melihat orang diberikan harta dengan beramal melalui harta itu, kita boleh iri dengan itu karena amalannya. Dan ketika Allah berikan ilmu ya dan hikmah kepada seseorang, dengannya bisa menyebarkan kebaikan, kita juga diperbolehkan iri dengan orang tersebut. Selainnya sudah enggak ada lagi pintu yang baik dalam masalah hasad. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Ada? Monggo. Siapa? Bismillah. Terima kasih Ustaz. Menarik untuk dari hasad ya Ustaz. Kalau saya pribadi menilai adanya hasad itu karena ada nafsu, minimal ingin menyamai, setelahnya itu ingin melebihi dari apa yang diperoleh oleh orang lain atau hasil
untuk bekerja atau memiliki target apa yang ada di dunia ini, pastikan ada suatu keinginan. Nah, keinginan itu kan bisa timbul jadinya ambisi, ya Ustaz. Nah, cara membedakan atau batasan antara ambisi dengan nafsu itu seperti apa, Ustaz? Karena nanti timbulnya kan suatu kekecewaan. Tadi kan bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu sebaik-baiknya untuk kita meskipun tidak sesuai dengan keinginan. Dan ketika kecewa itu, apakah nanti terkaitnya di ambisi itu ya, dari kekecewaan itu apakah masuknya adalah sikap manusiawi atau malah jatuhnya sifat kurang bersyukur, Ustaz? Itu perbandingan. Itu, terima kasih, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Jadi barometer kita dari ambisi itu kan dari salah satu istilah al-hirs. Hirs itu pada hakikatnya boleh dalam hal kebaikan. Ya, kita bekerja salah satunya ya untuk harta. Ya. Sebagaimana sejak dulu pun sama. Tapi ketika ternyata usaha kita untuk mengumpulkan harta sampai menerjang poin-poin yang lain dan itu keharaman yang Allah tentukan. Contohnya, ada orang bekerja, apa istilahnya, workaholic, apa mas? Workaholic, ya, workaholic itu sampai kemudian waktu sholat bablas, ya, zuhur bablas, asar bablas, hanya untuk alasannya kerja. Maka ini otomatis langsung masuk ke ambisi yang negatif, ya, langsung masuk ke ambisi yang negatif. Kemudian ambisi ini harus punya saudara yang tadi kami sebutkan, yaitu ridho dengan pembagian Allah. Jadi kalau kita ini udah ngoyo, jebule hari itu kok dapatnya tidak sesuai ekspektasi, lah ini yang kemudian diajukan. Ya, ini yang diajukan. Oh ya sudah, ini berarti memang rezekiku hari ini seperti ini. Ini tidak masalah. Ini ambisi yang baik, yang dibolehkan. Apapun itu sudah. Ya, paling gampang kan kita bekerja, mengumpulkan harta itu bagian dari misi kita bekerja. Maka kita sudah punya target, otomatis ada plan. Ini kalau saya dapat sekian, saya ingin seperti ini. Saya ingin beli ini. Nah itu semuanya tolong yang mengarah kepada hal-hal yang baik, setidaknya yang mubah. Setelah kewajibnya terpenuhi. Contoh kalau kepala keluarga ya nafkah sudah, ya, kemudian kebutuhan lain sudah, kemudian ada mubah umpamanya apa maksudnya? Saya mubah iki apa? Ya mungkin ya res kukure saya ganti, padahal ya masih layak tapi kayaknya sudah ya 2 jam wis penguk umpamane ganti. Ya kan? Enggak masalah. Tapi kalau kita ambisi dengan keinginan pokoknya setelah saya dapat harus ngumpuli dirinya supaya nanti saya bisa masuk circle-nya dihormati, lah ini yang enggak baik. Ya, ini termasuk ambisi yang negatif. Jadi barometernya itu. Boleh kita semangat, bahkan semangat harus, karena kalau melakukan sesuatu yang enggak semangat kan juga enggak total. Maka semangat yang membawa ke totalitas itu harus lazim, tapi diimbangi dengan tadi. Jangan sampai menerjang yang dilarang oleh Allah. Kalau di situ ada batas stop. Ya, di situ ada larangan stop. Dan ketika di situ juga ada perintah kita lakukan, karena perintah Allah Subhanahu wa taala kebanyakan rata-rata memang harus kita dulukan. Ya, kecuali yang menyangkut dengan nyawa kita. Ya kan? Umpamanya sholat kemudian ada lindu, ya itu batalkan nggak apa-apa. Ya, saya jebule malah ambruk ketibanan kita. Ya kalau meninggal pun juga nggak apa-apa, baik dalam kondisi. Cuma kalau kita batalkan juga baik, karena kita sedang melindungi diri kita. Karena dengan kita
masih menyelamatkan nyawa, kita masih bisa menambah ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kiranya ya, dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur. Jadi ridho itu bagian dari syukur. Kita ridho pembagian dari Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari syukur. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami pribadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.